Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Ketemu lagi bersama saya di channel Controversial. Cara membahas seputar audio pemula. Oke, pada kesempatan kita kali ini saya akan bahas box CPS ya, dulur. Jadi CPS ini sangat banyak macamnya itu. Dari mulai CPS yang sambungan itu ya. Saya lupa namanya secara detail, namun ada CPS itu terdiri dari dua box. Yang satu box untuk speaker dan yang satunya itu untuk pembuangan anginnya ya, angin dari dalam box speaker. Jadi dia itu sambungan, dulur, sambungan. Mungkin teman-teman soundman yang dari dulu sudah terjun di bidang audio pasti tahu. Nah, jadi itu ada yang namanya box CPS sambung, kalau di sini sambung ya. Nah, terus ada lagi box CPS permanen. Jadi sambungannya itu di permanen. Jadi yang kan tinggi ya, boxnya tinggi. Terus separuhnya untuk speaker dan separuhnya untuk angin, seperti itu. Namun pembahasan kita kali ini saya akan membahas atau istilahnya itu coba mengulas ya, dulur, kekurangan dan kelebihan dari box CPS Nogosari. Jadi CPS Nogosari ini adalah CPS yang sangat digandrungi para audio soundman ya. Kenapa digandrungi? Yang pertama karena suaranya itu rendahnya sangat cocok ya, dulur. Sangat bagus. Itu dari mulai 2018 kalau nggak salah ya. Tahun 2018 sampai di akhir 2024 teman-teman saya dan audioman dari sini masih pakai box CPS. Nah, terus keunggulan pertama apa aja, Mas ya? Jadi keunggulan pertama yaitu box CPS itu khususnya Nogosari itu ketika kita mempunyai speaker yang tidak terlalu bagus, itu dia sudah mampu mengeluarkan suara yang bagus ya, dulur. Jadi bagus dalam arti bagus itu gelernya. Biasanya kan teman-teman itu soundman ya, biasanya fokus kepada suatu nada. Di mana itu nada rendah ya, dulur. Jadi suka dengan karakter geler. Nah, seperti itu. Jadi untuk settingannya itu sangat mudah. Jadi misalnya ini teman-teman punya speaker tidak terlalu bagus atau istilahnya itu harga yang miring-miring itu ya, yang sangat terjangkau itu, dan voice coilnya kecil, itu bisa diakali dengan box CPS itu agar suaranya lebih open. Terus yang kedua, box CPS ini dia mampu menghasilkan suara yang tenaganya itu sudah oke tanpa power yang besar. Itu saya nggak tahu logikanya bagaimana, tapi yang jelas itu bahwa box CPS itu tidak memerlukan power yang besar dan juga speaker yang bagus. Itu yang pertama ya, yang kedua ya. Terus yang selanjutnya box CPS ini dia mudah dituning atau istilahnya itu kita tinggal setel di bagian depan speaker ya, papan speaker itu yang bulat. Itu kita bisa setel antara maju dan mundur. Jadi semakin maju maka hasil suaranya akan semakin rendah atau istilahnya semakin geler. Nah, kalau semakin mundur suaranya semakin low dan tentunya SPL-nya akan semakin tinggi. Tidak sampai di situ, perubahan yang harus dilakukan tidak hanya di papan speakernya, namun ada juga di bagian sket yang miring seperti ini. Jadi sket miring ini semakin dimiringkan, semakin rendah, semakin ditegakkan seperti ini maka akan semakin jeduk ya atau ngelow. Itu dia kelebihannya. Jadi buat teman-teman yang pemula seperti saya ini, pakai saja box CPS dengan isi speaker yang tidak terlalu mahal ya. Itu bisa. Terus yang kedua, powernya nggak usah power yang terlalu besar ya, dulur. Jadi seadanya aja itu sudah insya Allah sudah mampu menghasilkan suara yang kita inginkan. Nah, selain ada kelebihannya pasti ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu box CPS dia tidak terlalu fokus ke depan untuk suaranya. Misalnya seperti ini, ketika kita menghadap box CPS Nogosari, kita kan otomatis ada jarak sekitar 2-3 meter. Itu dia tidak terlalu tidak terlalu galak ya boxnya. Sebenarnya box ini tuh ada volume tersendiri di bagian boxnya, tapi untuk frekuensi jeduknya atau nada low-nya itu dia kurang. Makanya dari itu kita harus merubahnya seperti tadi saya katakan, dari mulai papan speaker yang bagian depan sama sket yang miring agak sedikit ditegakkan seperti itu. Nah, kekurangan yang kedua, box ini tidak terlalu
jauh ya, maksudnya bass-nya itu tidak terlalu lari jauh. Kenapa, demikian ya, karena begitu teman-teman, karena box speaker ini, JBS ini, rata-rata penggunanya itu menggunakan skema standar ya. Jadi kalau menggunakan skema standar kita harus, menggandengi dengan box yang low-nya tepat ya dulur, atau low-nya itu bagus. Banyak kok seperti, Martin ya, Martin, Planar itu cocok disandingkan dengan JBS Nogosari. Nah caranya gimana agar, bass-nya atau low-nya ini jauh? Caranya seperti tadi itu, kita harus merubah bagian speaker dan juga sket bagian dalam yang miring ditegakkan, seperti itu dulur. Nah jadi kekurangannya tadi, saya ulangi lagi, ada, yang namanya, bass-nya suaranya tidak terlalu fokus ke depan, dan yang kedua, apa namanya, apa tadi saya lupa ya. Yang pertama saya bahas lagi, yang pertama, bass-nya tidak terlalu jauh ya, itu dikarenakan apa namanya, terlalu rendah, pokoknya itu suaranya nadanya terlalu rendah. Nah, jadi itu ya kekurangannya, yang pertama, suaranya tidak terlalu fokus, dan yang kedua tidak bisa jauh, itu. Terus yang ketiga ada kekurangan dari segi fisiknya itu sangat, memakan bahan ya, apalagi 18 in ya. Saya pernah lihat itu di, teman saya itu ada yang bikin 18 in itu luar biasa besarnya dulur. Jadi ibaratnya kita bikin box vakum ya, box vakum itu bisa masih sisa gitu dulur. Nah, tapi box GPS, dari keseluruhan suara itu bagus. Jadi perubahannya itu ketika kita memang kurang puas dengan skema standarnya, jadi kita bisa merubahnya dulur. Kalau untuk segi kualitas suaranya bagus, dia tidak pilih-pilih speaker ya. Dikasih speaker standar dia sudah bagus, apalagi dikasih speaker yang lebih bagus dari itu, maka suaranya pasti akan lebih bagus ya. Terus ke powernya, dari power yang kecil saja sudah enak, apalagi power yang lebih besar, seperti itu. Nah, yang perlu dicatat adalah ya, yang pertama penggunaan box GPS ini, yang pertama tidak usah ambisi untuk membeli komponen speaker yang bagus dan power yang besar. Jadi kita seadanya dulu, kita pakai box GPS dengan skema standar atau di custom pun nggak masalah itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai box GPS. Jadi banyak sekali box-box yang beredar ya, yang kita apa namanya, sering lihat itu banyak sekali. Namun kalau penggunaan GPS, akhir-akhir ini agak sedikit kurang. Kenapa bisa kurang? Karena kebanyakan teman-teman itu memilih produk speaker dari Cina, di mana produk speaker Cina itu dia memiliki koil yang besar dan daun yang bagus, otomatis beralih kepada box yang vakum ya, vakum karena mengejar SPL yang tinggi atau istilahnya itu low-nya yang padat, seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup itu dulu. Bila ada pertanyaan silahkan ditulis saja di kolom komentar. Saya menjelaskan sesuatu hanya berdasarkan apa namanya, pengalaman saja tanpa riset ini dan itu ya dulur. Jadi mungkin bisa kita menjadikan forum sharing antara saya dan teman-teman. Bedanya adalah saya hanya mengoceh seperti ini dan teman-teman bisa lewat ketikan di kolom komentar. Oke, bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.